Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah berfirman, terima kasih. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Fahal antum muslimun. Artinya qul, katakanlah hai Muhammad. Kenapa kata-kata qul artinya katakanlah hai Muhammad? Siapa tahu? Karena ini ya kalamullah, perkataan Allah langsung kepada yang diutus. Siapa yang diutus? Waalaikumsalam. Nabi Muhammad. Jadi makanya diartikan qul, katakanlah hai Muhammad. Ya. Innama yuha ilayya. Sesungguhnya diwahyukan kepadaku. Ini perkataan siapa? Perkataan Nabi Muhammad. Kan Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Ilah. Ilah artinya, ilaha itu artinya la ma'buda bihaqqin, tiada yang berhak diibadahi, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Ini kalimat tauhid. Jadi redaksi kalimat tauhid itu macam-macam. Ada yang la ilaha illallah, ada yang wallahu alladzi la ilaha illa huwa, ada yang ya qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, tauhid. Sebagaimana dulu sudah pernah saya jelaskan, orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Ya, ingat, orang yang mati dalam keadaan benar-benar bertauhid pasti masuk surga. Apa dalilnya? Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhal jannah, ia pasti masuk surga. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Cuman sebagaimana dulu sudah pernah saya jelaskan, masuk surga itu ada yang langsung, ada yang transit. Transit di mana? Ke Medan. Transit di neraka. Nah, tapi tetap masuk surga. Kenapa? Bukan karena dia bertauhid tadi. Tapi kalau mati dalam kesyirikan, nah, binasalah dia. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Tempatnya di neraka dan tidak ada seorang penolong pun. Jadi kalau kita mati dalam keadaan bertauhid, tidak mensyirikatkan Allah, maka kita pasti masuk surga. Cuman ada yang langsung, ada yang singgah dulu ke neraka. Nah, sekarang saya tanya sebagai ujian final. Ceceknya ujian final. Kalau ingin langsung bagaimana caranya? Ya, tadi lah bertauhid. Yang kedua apa? Iya, itu kan tadi orang yang mati dalam keadaan benar-benar bertauhid pasti masuk surga sebagaimana hadis tadi. Cuman masuk surga itu ada yang langsung, ada yang transit dulu di neraka. Setelah selesai hukumannya, karena dia tidak mensyirikatkan Allah, maka akan dipindahkan ke surga. Nah, sekarang saya tanya, yang langsung bagaimana, yang transit bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa langsung?
Ada orang yang langsung juga ada dosanya. Itu jawabannya. Kan udah sering. Apa dalilnya? Nah, gimana bunyinya? Gimana? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya itu? Timbangan apa? Timbangan kebaikannya terus berada dalam kehidupan yang memuaskan, yang berbahagia. Jadi fa amma man saqulat mawazinu. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih berat, berarti dosanya ringan. Apa yang terjadi? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia akan memperoleh kehidupan yang bahagia. Kehidupan bahagia masuk surga atau masuk neraka? Atau masuk surga neraka sebentar enggak? Enggak, karena kalau masuk surga, kalau masuk neraka walaupun sebentar enggak bahagia. Sebaliknya wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Apa artinya? Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, lebih banyak dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dilemparkan ke neraka hawiyah. Nanti setelah selesai hukumannya dipindahkan ke surga. Kenapa? Karena dia tidak mati dalam kesyirikan, karena dia mati dalam keadaan bertauhid. Al-waznu yaumaidin haq. Timbangan pada hari akhirat itu benar adanya. Faman saqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia beruntung di akhirat. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiruna anfusahum. Adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang yang merugi dirinya sendiri. Kira-kira kita ini gimana, Bu? Langsung apa transit? Sekarang bagaimana caranya supaya langsung menurut ayat tadi? Kira-kira kita ini gimana kira-kira? Sebelum nanti ditimbang oleh Allah pada yaumul hisab, kita timbang diri sendiri. Kira-kira kita lebih banyak mana? Apa dasarnya? Itu dia. Ini sebenarnya udah ulang-ulang kaji. Ini hadis riwayat Imam Muslim ketika terjadi dialog antara Allah dengan malaikat pencatat amal, raqibun atidun. Idza arada abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha hatta ya'malaha. Jika hambaku berniat berbuat jahat, jangan kamu catat dulu hingga dia mengerjakannya. Fa idza amilaha, apabila mengerjakan niat jahat tadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha lahu bimisliha, maka catatlah satu dosa. Fa idza taraka min ajli faktubu lahu hasanatan. Namun jika dia enggak jadi berniat jahat tapi tidak jadi melakukannya karena takut pada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Bagaimana tadi? Berniat jahat tidak dicatat. Baru dicatat. Berapa dicatat? Satu. Apabila berniat jahat tapi kemudian enggak jadi karena takut kepada Allah, dicatat satu pahala. Fa idza taraka min ajli faktubuha lahu hasanatan. Apabila meninggalkan, tidak jadi berbuat karena takut kepada Allah, niat jahat tadi enggak jadi diwujudkan dalam bentuk perbuatan karena takut kepada Allah, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Dah, lanjutan. Wa idza arada abdi an ya'mala hasanatan, jika hambaku berniat berbuat baik, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah satu pahala. Kalau berniat berbuat jahat, kita catat. Kalau berniat berbuat baik, catat satu pahala.
Fa idza amilaha, apabila niat baik itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, faktubuha bi asyri ila sab'i mi'ah, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Maka menurut kalkulator ini akhirnya kita berat mana? Nah, baik. Makanya yang bilang insya-Allah kita lebih banyak apalagi ini sudah mau mendekati bulan Ramadan. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah dha'fin. Kullu amali ibni Adam yudha'afu. Setiap amalan anak Adam di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ah dha'fin. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 hingga 700 kali lipat. Apalagi dapat lagi malam Lailatul Qadar. Makanya enggak ada alasan kita tidak menjadi ahlul jannah kecuali betul-betul yang enggak mau. Makanya Nabi mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggak mau. Faqalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah wa may ya'ba? Wahai Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga? Apa jawaban Nabi? Faqal, Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang patuh kepadaku, kata Nabi, ikut sunnah Nabi, dakhalal jannah. Itulah orang yang mau masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah orang yang enggan masuk surga. Apa maksud bermaksiat kepada Nabi? Kita beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Atau Nabi menyuruh sesuatu tidak kita kerjakan, Nabi melarang sesuatu kita kerjakan. Atau beramal tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Sehingga Nabi mengatakan apa? Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, fawaradun, maka ditolak. Cobalah kita berusaha agar setiap amalan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Salat bagaimana salat Nabi, puasa bagaimana puasa Nabi, haji bagaimana bersedekah, berzikir bagaimana berzikir Nabi, berdoa bagaimana berdoa Nabi. Jangan kita buat-buat asik sendiri kita, sampai kadang-kadang mengganggu orang lain. Dan seluruh ibadah itu harus ikhlas. Kalau enggak diterima oleh Allah. Dan ikhlas itu sangat halus sampai Nabi mengatakan apa? Ya, yang tidak ikhlas itu, yang paling halus sekali menunjukkan orang tidak ikhlas itu karena ada penyakit riya. Sampai Nabi mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah wa ma asyirkul asghar? Faqala arya. Yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Faqal, Nabi mengatakan riya. Riya itu apa? Kita beribadah di samping karena Allah tapi ingin dipuji oleh manusia, ingin didengar oleh manusia. Makanya kan kita ada orang berzikir, dia enggak puas kalau sekedar Allah yang benar, perlu diperdengarkan kepada seluruh orang kampung. Itu hati-hati itu. Sangat halus itu riya itu, sampai Nabi mengatakan kadabi bil namli ala safatis saudaa fi dhulumatil laili. Kadang-kadang riya itu sangat syirik kecil itu sangat halus, itu seperti semut hitam di atas batu hitam di malam hitam. Coba contoh saja, orang berzikir keras-keras. Berzikir itu kan beribadah kepada Allah. Sekarang kenapa harus diperdengarkan kepada seluruh kampung? Kalau ditanya kenapa diperdengarkan kepada seluruh kampung? Kenapa dikeraskan suara? Ingin didengarkan. Inilah namanya sudah enggak ikhlas. Syiar bukan itu ibadah. Syiar itu dakwah, ceramah misalnya. Itu artinya sudah enggak ikhlas, ingin didengar oleh manusia. Kalau kita betul-betul ikhlas karena Allah, Allah Maha mendengar, Maha dekat. Pernah ya, ada beberapa sahabat itu ketika dalam sebuah perjalanan itu berzikir keras. Jadi kata Abu Musa al-Asy'ari, ya,
hatta asyrafna 'alal wadi. Kami kemudian sampailah di sebuah lembah. Lembah itu apa? Naik turun. Halalna wa kabbarna wa ala sautuna. Kami bertahlil, bertakbir dan mengeraskan suara kami. Bertahlil apa? La ilaha illallah. Kalau bertakbir, Allahu akbar. Apa reaksi Nabi? Marah Nabi. Faqala Nabi mengatakan, ya ayuhan nas, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, rendahkan suara kalian. Nabi melarang itu teriak-teriak. Fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya kalian berzikir bukan zat yang peka, bukan zat yang enggak ada. Innahu ma'akum, Allah bersama kalian. Innahu sami'un qarib, Ia Maha mendengar lagi Maha dekat. Jadi enggak perlu teriak-teriak. Itu pun sesuai dengan surat Al-A'raf ayat 203. Wadhkur rabbaka, berzikirlah pada Tuhanmu, fi nafsika, dalam diri kamu, tadaruan dengan merendahkan diri, wa khifatan dengan rasa takut, wa dunal jahri minal qauli, dengan tidak boleh mengeraskan suara. Tapi hari ini dikeraskan suara, apa niatnya? Ingin didengar. Itulah namanya itu riya, itu sum'ah. Nah, ingin memperdengarkan. Kalau betul-betul ikhlas karena Allah, cukup Allah saja. Apalagi praktek di masa Nabi enggak ada teriak-teriak seperti itu. Habis salat teriak-teriak enggak ada. Ini hati-hati ini. Makanya dalam satu ayatnya, surat berapa tuh? Coba ibu-ibu buka surat ya, begini bunyinya ya. Al-Baqarah ayat 212. Enggak, itulah. Coba ibu-ibu buka surah Al-Baqarah ayat 212. Surat Al-Baqarah ayat 212. 212. Terus bukan tu. Ya, bukan tu. Ya. Itu zuyyina lil ladzina kafaru al hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Ini ayat ini kaitannya dengan gimana bunyinya? 216 artinya sesuatu yang tidak baik membuatmu, tetapi Allah menganggap itu baik. Bukan itu. Nah, begini bunyinya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, itu bunyi ayatnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia ini. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Padahal mereka di dunia beranggapan telah beramal dengan sebaik-baiknya. Inilah dia. Padahal di akhirat sia-sia. Berapa kok lupa saya? Jadi bunyinya apa gini? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia ini, padahal mereka beranggapan dulunya di dunia ini telah beramal dengan sebaik-baiknya, padahal sia-sia. Kenapa sia-sia? Itu tadi sudah enggak ikhlas, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami dapati seluruh amal perbuatan mereka, lantas kami jadikan amal perbuatan mereka itu seperti debu yang berterbangan. Ya. Jadi kita misalnya ini kan kita di maghrib dah pulang di masjid itu, terus azan. Macam kita enggak salah sunat. Boleh, tidak ada salah sunat. Boleh kan? Salat apa? Maghrib, Isya? Iya,
Enggak apa-apa. Jadi begini, salat rawatib itu yang selalu dikerjakan oleh Nabi itu 10 atau 12 rakaat. Sebagaimana kata Ibnu Umar, hafidhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya 10 rakaat. Aku menghafal dari Nabi itu ada 10 rakaat. Ya. Raka'ataini qabla dhuhri wa ba'daha. 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Berapa? Wa raka'ataini ba'dal maghrib fi baitihi. 2 rakaat setelah maghrib di rumahnya. Udah berapa? Wa raka'ataini ba'dal isya fi baitihi. 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Wa raka'ataini qabla salat subhi. Dan 2 rakaat sebelum salat subuh. 10. Yang 12 itu ada Adi dan Aisyah, Nabi mengerjakan 4 rakaat sebelum duhur. Itu saja. Nah, yang lainnya itu ya tidak muakkadah. Nah, seperti misalnya 2 rakaat sebelum maghrib, Nabi mengatakan, ya, fasallu raka'ataini. Sallu raka'ataini qabla al-maghrib liman syaa. Salatlah 2 rakaat sebelum maghrib bagi siapa yang mau. Salat isya enggak ada hadis khusus. Berpedoman pada hadis umum, al-udunani salatun, di antara 2 adzan itu ada salat. Tapi hadis khusus enggak ada. Yang ada hadis khusus itu sebelum maghrib, tapi bagi siapa yang mau. Ya, begini maksudnya kalau kita memang ibadah di rumah, maksudnya Itu salat tahiyat masjid. Tapi kita memang sedang berada di masjid terus. Nah, ya, berarti enggak usah, enggak ada salat tahiyat masjid. Boleh. Maksudnya itu tegasan. Ya. Ya. Tapi Nabi tidak selalu mengerjakan. Yang selalu dikerjakan oleh Nabi 12 atau 10 rakaat tadi, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi. Dah, kita lanjutkan lagi ini ya. Ya. Jadi ya, fal antum muslimun, maka hendaklah kalian semuanya berserah diri kepada Allah, yang hanya Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Nah, ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu la ilaha, la ma'buda bihaqqin. Tauhid uluhiyah itu artinya begini, kita mentauhidkan Allah dalam hal beribadah. Dalam hal menyembah Allah kita mentauhidkan Allah. Kalau tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah. Ya, kalau tauhid rububiyah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah, bahwasanya Allah Maha pemberi rezeki, Maha mendengar, Maha memelihara, Maha menciptakan. Kalau tauhid uluhiyah, tauhid menyembah, kita tidak menyembah selain Allah, hanya menyembah kepada Allah semata. Kalau tauhid satu lagi, tauhid asma wa sifat. Artinya kita memahami sifat-sifat Allah dengan tidak menyamakan dengan sifat makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Contoh begini, Allah kan mempunyai sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Enggak boleh kita bilang kasih sayang Allah itu seperti kasih sayang istri pada suaminya. Syirik kita. Di mana letak syiriknya? Menyamakan. Allah memiliki sifat kasih sayang. Manusia juga punya sifat kasih sayang, tapi tidak boleh kita samakan. Atau kita bilang, oh, kuat kali dia seperti Tuhan. Nah, itu enggak boleh. Paham ya? Nah, kalau ini tauhid uluhiyah, artinya apa? Kita hanya menyembah Allah semata. Fa in tawallau, jika berpaling, artinya kita menyekutukan Allah, beribadah, ya, beribadah kepada selain Allah. Ya. Faqul, maka katakanlah hai Muhammad, adzantukum, aku telah menyampaikan kepada kalian ala sawa'id. Ya, aku telah menyampaikan kepada kalian sebagaimana juga nabi-nabi dulu menyampaikan kepada kalian. Seluruh nabi-nabi menyampaikan hal yang sama, di antara yang paling utama adalah menyampaikan bahawa sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya. Seluruh nabi seperti itu, termasuk Nabi Isa.
menyuruh menyembah Allah, bukan menjadikan dirinya sebagai anak Tuhan. Nah, paham ya? Fa in adri aqaribun am ba'idun ma tu'adun. Dan aku tidak mengetahui, kata Rasulullah. Ini maksudnya Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan seperti ini. Aku tidak mengetahui, ya, apakah janji Allah itu maksudnya hari kiamat, atau bisa jadi azab-azab Allah yang Allah ancamkan kepada umat manusia, ya, telah dekat atau masih jauh. Artinya apa? Ya, hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, tapi pasti terjadi. Hari kiamat itu ada dua. Hari akhirat itu ada dua. Hari akhirat itu ada dua. Paham ya? Hari akhirat ada dua. Nah, di akhirat yang Allah janjikan. Yang pertama hari akhirat sugra. Yang kedua hari akhirat kubra. Nah, hari kiamat itu adalah hari akhirat kubra. Kalau hari akhirat sugra itu sudah terjadi. Sejak dulu sampai sekarang sudah terjadi. Apa contoh hari akhirat sugra? Innalillah. Orang meninggal itu kan sudah berakhir hidupnya. Cuman ada yang rame-rame seperti tsunami. Tsunami itu hanya sebab saja. Ada yang sendiri-sendiri. Tapi sudah datang hari akhir. Bagi siapa? Bagi yang meninggal. Makna hari akhir itu apa? Berakhir hidup di dunia ini. Maka dalam rukun iman dikatakan tu'minu billah wal yaumil akhir, tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, dan hari akhir. Bukan hari kiamat, hari akhir. Hari akhir itu apa maksudnya? Hari akhir hidup manusia, hari akhir hidup makhluk. Bukan hanya manusia. Ada yang sugra, ada yang kubra. Apa sugra itu ya masing-masing kita. Kalau kubra rame-rame, kita pilih berangkat sendiri-sendiri atau rame-rame? Rame-rame. Ya. Innahu ya'lamul jahra minal qawli, dan Allah mengetahui ya perkataan yang jahar. Jahar itu apa? Lawan sir. Perkataan yang terdengar ya. Jelas, keras. Terus terang. Wa ya'lamu ma taktumun, dan juga Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan. Makanya saya sering bilang, terkadang kan suasana hati kita enggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan yang kita hadapi, perasaan yang kita rasakan, kadang-kadang tidak bisa kita jelaskan dengan kata-kata. Tapi kita perlu untuk mengungkapkannya. Maka pada saat itu ungkapkanlah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bisa membaca hati kita. Enggak perlu kita ucap. Kadang-kadang kita enggak bisa jelaskan. Kita jelaskan sama suami makin berbeli-beli. Bagus dah, saat bangun tengah malam salat tahajud, ungkapkan kepada Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jika kita benar-benar salat malam menunjukkan ketakwaan kita, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan solusi. Tiba-tiba aja pui perasaan kita. Tiba-tiba saja plung. Ya, tiba-tiba ada jalan keluarnya. Saya teringat ada kawan saya dulu di Jakarta. Dia istrinya sakit keras, masuk rumah sakit. Ketika sudah sembuh mau keluar nggak ada uang dia. Dia bilang sama istrinya, abang keluar bentar ya. Keluar kemana? Jakarta, di mana mau cari pinjaman. Panik dia, akhirnya dia pergi masuk ke masjid rumah sakit itu. Dia salat itu, menangis dia sejadi-jadinya. Mengadu dia pada Allah. Sampai seberapa jam itu. Karena nggak tahu kemana dia. Kalau dia orang Aceh ini mungkin dia bisa pinjam mana-mana. Udah dia keluar dia dari masjid. Dilihatnya kan dari jauh di jalan itu, istrinya dengan beberapa orang sedang tenteng tas sudah mau keluar.
Ternyata ada yang besuk. Orang kaya, teman juga kenalan mereka. Dia orang yang kaya itulah yang membayar rumah sakit. Nah, coba kontan Allah berikan jalan keluar. Kontan. Makanya saya sering bilang jangan suka curhat dengan manusia. Kenapa? Karena manusia nggak paham masalah yang sebenarnya yang kita rasakan. Kadang-kadang malah menambah masalah. Kita curhat pada orang bukan solusi yang dikasih. Tapi apa yang dia bilang? Yang kekah bangai hana kabalah katanya. Bodoh kali kamu, kalau saya mana ada saya hantam aja. Itu solusi. Bukan disejukkannya hati kita. Tapi dikomporinya kita. Walaupun tidak semua seperti itu, tapi curhat pada Allah, bangun tengah malam, ungkapkan Allah. Itu tadi, Allah bisa mengetahui apa yang tersembunyi di hati kita. Tak perlu ucapan. Allah enggak butuh ucapan. Cukup kita ungkapkan saja. Tiba-tiba terjadi keajaiban. Coba tes. Makanya amat keliru orang ketika ada masalah, dia malah enggak salat, makin kacau. Apalagi dengan cara kadang-kadang mabuk-mabukan, makin kacau, makin berat. Nah, dulu pernah ada seorang suami pukul istrinya. Jadi datang nenek saya, dulu kan ada TV hitam putih dulu. Nah, jadi nenek sering nonton TV di situ. Tiba-tiba ada orang mukul istrinya. Berteriak nenek, la ilaha illallah, tertegak dia begini. Enggak jadi dia pukul. Nah, itu coba. Itu baru dengar kalimat la ilaha. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari masalah, dan Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Kita kadang-kadang kalau mengandalkan rezeki dari usaha kita, kadang-kadang enggak banyak, walaupun ada yang banyak. Tapi justru kita banyak mendapat rezeki kadang-kadang dari jalan yang tidak disangka-sangka. Besok naik haji ya. Nah, udah naik haji. Padahal kalau kita kerja puluhan tahun belum tentu bisa naik haji. Kenapa kamu sedih? Enggak ada kereta, ini kereta ya. Enggak ada sewa rumah, ini sewa rumah ya. Banyak kejadian. Makanya kita Allah menjaga kita, enggak perlu ragu kita. Jangan takut kita, Allah menjaga. Asalkan kita bertakwa. Orang bertakwa itu apa artinya, ciri-cirinya? Dia jujur, jangan kadang-kadang orang enggak mau bantu kita gimana? Ya pinjam uang, udah kita kasih pinjam, itu enggak kita bayar. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Akhirnya orang jerah kasih pinjam. Atau mintanya nangis-nangis. Begitu pulanginya diminta marah. Ini orang itu bukan ciri orang bertakwa. Maka Allah kasih adab. Akhirnya enggak ada orang membantu kita. Ya. Adab. Wa man a'rada an dzikri wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dangka. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, Allah telah memberi peringatan, jaga amanah, jangan berbohong. Nah, tapi kita enggak peduli. Fa inna lahu ma'isyatan dangka, maka Allah akan berikan kita kehidupan yang sempit. Ungkapkan saja apa adanya. Bu, pinjam uang ya, tapi jangan buru-buru bayar ya. Saya nanti cuma insya-Allah saya bayar. Kapan ada saya bayar. Jangan insya-Allah besok saya bayar ya. Besok datang, lusa ya. Lusa datang, lusa raya ya. Lusa datang hari raya ya. Hari raya maaf-maafan enggak bayar juga. Itu penyakit. Kadang-kadang kita bukan enggak mau bantu. Tapi kita juga mengumpulkan uang itu tidak mudah. Dari 1000 sampai sekian, capek ngumpulnya. Lantas ada orang minta pinjam karena sayang, kita kasih. Tapi ternyata ketika dia sudah ada uang enggak terfikir membayar utang. Siapa yang enggak stres tuh? Enggak. Kecuali kalau uang jatuh dari langit tanpa kita usaha. Ini kita usaha kumpul sikit-sikit. Ada orang pinjam karena sayang, kita bantu. Tapi dia begitu ada uang lupa dia. Kita ditagih, marah. Ada orang kadang-kadang ratusan juta berutang. Kau mintanya nangis-nangis. Tapi
Tapi kalau kita amanah, insya-Allah. Kadang-kadang ada yang lari lagi. Tuh. Jadi begitulah. Kita lanjutkan sikit lagi. Wa in adri la'allahu fitnah lakum. Dan aku tidak mengetahui la'allahu fitnah lakum. Ya. Mudah-mudahan ya. Ya. Fitnah itu apa? Cobaan ya bagi kamu. Wa mata'un ilahin dan kesenangan hingga hari yang telah Allah tentukan, yaitu hari kiamat. Qala rabbikum bil haqq. Qala, wahai Tuhanku, berilah keputusan, hukumlah dengan hak, dengan kebenaran. Nah, ini kaitannya bahwa ya kita berhukum itu harus dengan hukum Allah, karena hukum Allah itulah hukum yang paling hak. Ya, contohnya ya, dalam hukum Allah disebutkan bahwa kita tidak boleh membunuh orang lain. Wa katabna alaihim an-nafsu bin nafsi. Telah kami tetapkan dalam Al-Quran kepada mereka an-nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Wal aina innan nafsa bin nafsi wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisasun, dan luka pun ada ganjarannya, ada kisasnya. Apa maksudnya? Ya innan nafsa bin nafsi, nyawa dengan nyawa. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Kita congkel mata orang, maka mata kita juga harus dicongkel. Mana lebih sakit, Bu? Kita congkel mata orang, kita congkel mata orang dengan kita sengaja mencongkel mata kita sendiri. Lebih sakit congkel mata kita sendiri. Kita congkel mata orang. Wal uduna bil uduni, kita potong hidung orang, kita tinju hidung orang patah, maka kita juga harus dipatahkan hidung kita. Wasinna bis sinni, patah gigi orang kita pukul satu, maka gigi kita juga harus patah satu. Juga demikian luka. Nah, bagaimana kalau kita nggak mau? Misalnya gigi kita pukul gigi orang patah, kan kalau menurut kisas kita juga harus patah, tapi kita nggak mau. Nah, kita bisa negosiasi dengan orang yang kita dalimi itu, beralih dari kisas ke diat. Nah, berapa diatnya? Kata Nabi, as-sinnu khamsul minal ibil. Satu biji gigi bayar 5 ekor unta. Ada uang? Ya. Ya, wa fi asabi'il yadaini warjilaini ashrun minal ibi fi kulli usbu'. Jari-jari tangan atau jari-jari kaki terpotong satu, maka bayar diatnya masing-masing jari ini sebiji itu 10 ekor unta. Unta berapa harganya? 40 juta kali 5, 200 juta satu gigi. Bukan gigi palsu murah itu 100 ribu. 200 juta. 200 juta harus kita bayar. Nah, itu baru orang nggak berani menganiaya. Nah, ya. Wal al-muntahah khamsul minal ibil. Muntahah itu luka yang nampak tulang, itu harus kita bayar 5 ekor unta. Kita pukul orang luka sampai nampak tulang, muntahah itu bayar 5 ekor unta.
Itu dah, itu bukan hukum. Oh, bukan. Apa itu ya? Kehormatan aja. Itu ya. Kan kasih duit juga. Nah, itu bukan hukum Islam, itu hukum adat. Ini hukum Islam. Nah, makanya aman. Tapi kenapa orang bunuh-bunuh pukul-pukul enak? Karena bukan hukum Allah yang tegakkan. Pukul orang ya udah. Paling hanya sekedar kalaupun nak bawa rumah sakit ganti gigi palsu dah aman. Itu masuk penjara sih. Bunuh ya udah. Nah, padahal Kalau Ustaz kan orang itu tabrak. Jadi tangannya dicopot. Saya sambung gitu lagi, saya ambil air, saya ikat, saya ambil kain itu saya ikat. Dia orang ke dokter. Dah lama kemudian datang dia sama saya. Dia apa? Maka saya dah baik kepala begitu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya memang dia kalau cepat tu bisa nyambung balik. Cepat nyambung dia. Harus cepat dia. Jadi kalau begitu berdarah langsung anukan tak apa-apa. Karena dia masih ada ininya Bu ya. Darah putihnya yang lengket ya. Nah, tapi jangan lama kali. Kira-kira 2 bulan kemudian datang dia sama saya. Pucuk saya. Ada apa kamu kesini lagi? Saya bilang. Kenapa? Bukan masalah kita. Tak tahu lagi saya. Kasih apa? Kasihnya. Nyambung tangan saya. Jadi saya copot dari itu sambung dari kanannya. Ya Allah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Pucuk saya. Kita lanjutkan sikit lagi ya. Pucuk saya. Ya. Wa Rabbuna Ar-Rahman. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Al-Musta'anu ala ma tasifun. Tempat kita memohon pertolongan atas semua yang kamu katakan. Jadi itulah ibu-ibu ya. Sudah selesai surat ini ya. Ya, selesai surat ini yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqauli hadza fastaghfirhu innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.